Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin susanil sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyihina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukumil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-allamah hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhum sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma. Para jamaah, kita lanjutkan babu adabi dukhulil khala. Bab berikutnya menerangkan tata krama ketika masuk ke kamar mandi. Etika ketika masuk ke kamar mandi, tata kromo. Nek tata cara ora usah diwarai, pokok mencolot ngono wis jenenge tata cara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Babu adabi dukhulil khala. Tawi iki kubab mertelaake ada bidukhulil khala, tata kramani melbu al khalai jamban, masuk kamar mandi. Insyaallah kita mesti pernah masuk kamar mandi gitu. Nah, ya ono sing ora tau adus. Fa idza qasata moko nalikane nejo sira baital khalai ing jamban liqadha'il hajjah krana nekani hajat. Faqaddim maka becik ndhisikake sira fidukhuli ing dalem mlebu rijlakal yusra ing sikil sira kang kiwa. Wa fil khuruji lan ing dalem metu rijlakal yumna ing sikil sira kang tengen. Wala tastashhib lan aja nggawa sira sayan ing suwiji-wiji alaihi ing tasai Ismullahi ta'ala asmane Allah ta'ala wa rasulihi lan asmane Rasulullah. Wala tadkhulan ojo manjing sira hasirur ra'si hale buka sirah. Wala khafiyal qadamani lan hale ngodhok lamaan karone. Wa kulan becik ngucap sira inda dukhuli nalikane manjing. Ing lafat bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. A'udzubillahi nyuwun pangreksa kawula billahi kelawan Allah minar rizzi saking kotor wan najsi lan najis al khabisil muhbis kang jember al muhbisi kang jemberake yaiku asaitonir rajim rupane setan kang dimbalang. Wa indal khuruji lan mangsane metu maca ghufranaka mugi ngapura panjenengan. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi adhaba kang wis ngilangake sapa Allah anni saking ingsun ma ing barang yu'dini kang nglarani ni ing ingsun
Wa abqa lan netepake ya Allah alaya ing tese ingsun ma ing barang yang fauni kang manfaati mungguh ingsun. Pun sampai mriki riyen. Para jamaah kula jenengan diaturi ketika kita mempunyai hajat untuk masuk ke kamar mandi. Apapun, buang air kecil, buang air besar, mandi, apapun lah ya. Faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka hendaklah ketika masuk itu dengan kaki kiri. Iki etika nggih, tata krama. Masya sampean mlebu sikil tengen dhisik ya ora dosa. Tapi ra duwe tata krama. Sampean mlebu sikil loro bareng mencolot ndak apa-apa, tidak berdosa. Tapi tidak ra duwe tata krama. Putrane jenengan nimbali jenengan jenenge Bambang pamane nggih anake sampean nyeluk jenengan Bambang dosa napa mboten dosa napa mboten mboten wong panjenengan jenenge Bambang duwe tata krama napa mboten lho wong jenengan diceluk anak kados ngoten-ngoten rasane ya napa rasane wah anak kok megel ati ngoten lho nggih nah itu perbedaannya nggih. Jadi beragama itu Rasulullah diutus Allah itu urusannya akhlak, bukan sholat, bukan baca Quran, bukan puasa, enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Angger akhlake apik, ibadahe pasti apik. Pasti sudah. Pasti keterangannya panjang itu pun. Jadi kalau panjangan nek mlebu jeding dikengken sikil kiwa. Ngoten nggih. Wa fil khuruji rijlakal yumna nek metu jeding sikil nah. Ringkasnya ngaten. Mana-mana yang lebih terhormat maka dahulukan kaki kanan. Mana-mana. Mlebu masjid kanan, keluar masjid kiri karena lebih mulia masjid daripada luar. Metu omah kiri karena lebih mulia rumah. Masuk rumah kanan, mlebu jeding kiri, mlebu kuburan ya apa nek bareng nih ayo lebih mulia mana kira-kira luar kuburan sama dalam kuburan lebih mulia mana? Bingung toh sampean? Anak masjid wis jenah, kamar mandi wis kena. Nek mlebu kuburan, wis enak endi dhisik, Lebih mulia kuburan. Kenapa? Karena tempat kepastian bagi kita. Jadi dahulukan kaki. Bon. Itu etika. Walat tastaskhib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Dan ketika masuk jangan membawa nama Allah dan nama Rasulullah. Jangan membawa nama Allah dan nama Rasulullah. Nggawa Quran digawa nang jeding. Jangan, nggih. Panjenengan gawe seragam masjid dilalah masjidnya jenenge Darur Rahman utawa Darus Salam. Apa artinya? Salah satu nama Allah itu adalah As-Salam, betul nggak? Nah, teman berarti kudu eling-eling namanya Gusti Allah itu siapa saja. Tulisannya tulisan Arab Darus Salam. Lambene kotor dilebokno jeding. Lah, masalah toh? Masalah itu. Itu tidak beretika. Karena ada ismullah, nama Allah di dalam tulisan itu. Nah, atau nama Rasulullah. Siapa nama Rasulullah itu? Nama Allah siapa?
Ya Allah itu dan ditambah dengan 99 nama Allah. Dengan eling-eling nih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan lain. Adapun nama Rasulullah Muhammad. Nama lain Rasulullah Uwake, Ahmad, Toha, Yasin. Wah banyak sekali nama Rasul. Nah, kok nama Allah, nama Rasulullah kita bawa masuk kamar mandi, maka itu tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Padha karo ngeten, panjenengan oleh undangan walimah. Undangan apa wae lah. Undangannya tertera Assalamualaikum warahmatullahi, tulisannya Arab. Ada nama Allah enggak di situ? Kira-kira jenengan nek bar nerima undangan, acarane rampung, undangannya didekek pundi? Dekek pundi? Wis mari acarane, wis rampung, undangannya dekek pundi? Padahal ada nama Allah di situ. Betul nggak? Masalah itu. Itu masalah itu. Oke. Jadi kalau ini nerima undangan, sing sumpek niku bojo kula. Undangannya selalu saya kumpulkan. Tumpuk dadi sitok, nek rampung diobong. Nek rampung diompong dalam rangka menghormati nama Allah. Ada cerita. Ada orang bernama Bashar Al-Khafi. Beliau ini wafat tahun 227 Hijrah. Wafatnya tahun 227 Hijrah. Sak mangkin tahun pinten Hijriahnya? 1400. Berarti berapa tahun yang lalu? Banyak tahun yang lalu. Wafatnya 227 Hijrah. Oh, mumpung kelingan, saya mengucapkan selamat tahun baru. Nah, zaman gak ngrumangsani nek tahunnya anyar ya. Bashar Al-Khafi ini seorang pemuda sing nakal, dablek beling, macam-macam dosane dilakoni. Suatu ketika Bashar Al-Khafi ini pulang saka pasar, pulang ke rumah, di jalan itu dia menemukan kain bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ceblok neng isor ditek-itek wong karena di jalan. Maka diambil oleh dia. Sebab memuliakan nama Allah. Padahal ini bocah sing gablek beli. Sampai teko omah dicuci, dikeringkan, diberi minyak wangi, disimpan. Karena takziman, menghormati nama Allah. Sebab ini, sebab memuliakan nama Allah ini, kemudian Bashar Al-Khafi ini bertobat kepada Allah oleh hidayah, mendapat hidayah. Bahkan tidak hanya bertobat, menjadi ulama besar, menjadi waliullah, seorang wali yang besar. Titik baliknya memuliakan nama Allah. Sing asale beling dablek nglakoni macam-macam itu karena hatinya tergerak memuliakan nama Allah, berbalik oleh hidayah tobat dari ulama menjadi seorang wali yang besar karena memuliakan nama Allah. Sebaliknya, nah bagaimana kira-kira bila kita menghinakan nama Allah? Kira-kira piye? Itu pangerane awake dhewe, pangerane kula jenengan. Gitu. Nah, jadi akhlak itu seperti itu. Al-abdu yasilu ilal jannati bi'ibadihi. Seorang hamba itu akan sampai surga karena ibadahnya. Wala yasilu ila rabbihi illa bil adabi. Dan tidak akan pernah sampai seorang hamba itu kepada Tuhannya kecuali dengan etika. Nama bedanya. Panjenengan ahli ibadah, gedung ibadah, swarga selesai. Selesai sudah. Tapi panjenengan tidak beretika ketika ibadah, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tidak akan pernah.
sampai kepada Allah dengan surga itu lebih utama mana? Allah, karena pemilik surga itu Allah. Kulon jenengan ini insya Allah wis jelas warga, insya Allah. Angger tahu maca syahadat melbu swarga, masih gak tahu sholat, tapi mampir dhisik neng neraka kan gitu, SOP-nya begitu kan. Mesti swarga pun. Angger kulon jenengan ini wis tahu maca syahadat, nglakoni ibadah titik-titik dosane akeh, swarga. Tapi mampir dhisik neraka. Berbeda dengan akhlak. Bila kita berakhlak dengan baik, maka kita akan wusul. Kalau orang tasawuf nyebutnya wusul. Wusul itu sampai kepada Allah. Jadi tidak ada ceritanya orang itu bisa mendekat kepada Allah bila tanpa melalui pintu namanya akhlak. Itu pintu besar. Sudah. Maka kita diperintahkan nek mlebu jeding, mlebu kamar mandi jangan membawa nama Allah, nama Rasulullah. Ada nggih? Sampun. Wala tadkhul hasirur ra'si wala khafiyal qadamain. Dan janganlah masuk kamar mandi dalam keadaan tanpa menggunakan tutup kepala. Lagi koyoke ora ono sing ngakon. Nek mlebu jeding gawe napa? Tutup kepala. Masih wanduk di samping sirah, namanya tutup kepala. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, sarahnya kitab ini, sarah itu keterangan. Jadi sudah menjadi kebiasaan para ulama, bila ada sebuah kitab itu disarahi, disarah itu diterangkan. Kemudian sarahnya kitab itu disarahi lagi, diterangkan. Itu sudah kebiasaan ulama dari zaman dulu. Nah, kitab ini Bidayatul Hidayah ini disarai namanya kitab Maraqil Ubudiyah. Jadi isinya kitab ini diterangkan lagi. Kadang diterangkan lagi dan diterangkan lagi. Pernah Imam Ghazali itu menulis kitab, mengarang kitab. Judul kitabnya Minhajul Abidin. Kitab ini menjadi kitab yang pernah menggemparkan ulama. Karena tidak ada satupun ulama yang mampu mensarai, menerangkan. Terlalu sulit untuk diterangkan. Tiba-tiba ono ulama wong desa menyarai kitab Minhajul Abidin. Disarai nama kitabnya Sirajut Thalibin. Begitu kitab ini dikeluarkan, ulama sedunia gempar. Akhirnya beliau ulama penulis kitab Sirajut Thalibin ini diminta oleh mufti Mesir menjadi seorang pimpinan mufti di Al-Azhar, Kairo, Mesir, menjadi pimpinan di Al-Azhar. Tapi beliau menolak. Padahal jaraknya bertahun-tahun. Imam Ghazali menulis kitab ini itu pada abad ke-6, Minhajul Abidin. Ulama tidak bisa menulis sarahnya sampai pada sekitar tahun, kalau Masehinya sekitar tahun 1900-an. Itu ono ulama kondeso menulis sarahnya kitab Minhajul Abidin. Orang mana? Orang Kediri. Namanya Syekh Ihsan. Beliau ini sampai diminta berkali-kali menjadi kalau sekarang rektor di Al-Azhar. Panjenengan harus tahu ini termasuk kebanggaan kita, ulama-ulama kita. Jadi nek panjenengan jalan-jalan ke Syria, Maroko, Maroko nek keng Wonokromo ngulon terus Maroko nih. Itu di masjid-masjid itu yang dipakai pengajian rutin kitab Sirajut Thalibin. Karyane wong Kediri. Masjid-masjid itu yang dibaca kitab itu. Yang dibaca. Buat ngaji rutin kitab itu. Luar biasa. Pun. Tekon di mau keterangan nih sampai lali ya. Jadi kalau masuk ke kamar mandi menggunakan tutup kepala walaupun pakai anduk.
walaupun pakai anduk. Dalam kitab sarahnya Bidayul Hidayah, Marokil Ubudiyah, itu supaya kita tidak terganggu dengan jin. Kamar mandi itu kan dumane mlebu jeding piye to? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Kan jaluk perlindungan saka jin lanang jin wedok, ngoten lah gampang iki. Karena di situ banyak dihuni oleh termasuk menggunakan tutup kepala. Itu dalam kitab Marokil Ubudiyah diterangkan itu untuk melindungi kita dari godaan jin. Ngaten nggih, gampangannya begitulah. Wala khafiyal qadama ini, dan jangan bahasa gampangnya ojo nyeker. Napa nyeker? Gunakan sandal ketika masuk ke kamar mandi. Biasanya kalau adat di pesantren itu ono sandal suci. Sandal suci niku digunakan dari kamar mandi menuju tempat sholat. Pun wis ora oleh digawe nang ndi niku. Dari kamar mandi menuju tempat sholat. Pun itu sandal suci itu. Wis gak oleh digawe nang ndi. Itu kebiasaan lari-lari santri niku seperti kalau di pesantren malah antik. Jadi dari kamar menuju kamar mandi menuju masjid itu ada apa nggih? Nek ngalangi napa nggih? Kotaan-kotaan untuk tempat berpijak nggih. Tempat khusus. Kenapa? Menghindari najis. Ini perhatikan. Jadi bangun kamar mandi itu beda dengan yang lain. Beda ya. Panjenengan saya contoh pipis. Ternyata aliran air itu tidak menuju pada tempat keluarnya air, sehingga terjadi genangan. Genangan ini bercampur antara air najis dan tidak najis. Kira-kira panjenengan metu saka jeding nek ada banyak genangan sing najis, kakinya bagaimana? Jadi kamar mandi sing bagi kita orang muslim itu harus berbeda, kemiringannya harus diperhatikan, sehingga ketika disiram air itu bisa langsung masuk ke tempat pembuangan. Nah karena itu kategori sulit, akhirnya jobone kamar mandi kalau kita keluar itu biasanya dikai kobokane sikil. Kenapa kobokane sikil? Nah, kobokane tangan kan. Nah, kobokane sikil itu anggar banyune lebih dari 2 kulah selesai. Airnya lebih dari 2 kulah. Lah kobokane sikil itu kadang wong-wong ya ora paham. Ngombone mung 20 cm akhirnya dilangkai, udah kan repot ya. Nek nggawe kobokane sikil 1 meter ngoten lho nggih. Wis gak mungkin gak diliwati. Tujuannya apa? Menghilangkan najis. Ngoten nggih. Begini-begini ilmu nih. Saya itu kan jarang kalau ngaji ke masjid-masjid masuk ke kamar mandi itu jarang. Suatu ketika saya itu di sebuah masjid masuk ke kamar mandi. Nuwun sewu. Ketika mau pipis masuk kamar mandinya itu kecil. Apa jenenge nek ngarani kamar mandi kecil niku napa nggih? Wis pokok kecil lah. Lawange bukake menjero. Ini cara fikih masalah ini. Nuwun sewu. Umumnya kita ngomong umumnya ya. Enten apa mboten sing nguyuhe ngadeg? Enten apa mboten? Sing bapak napa ibu biasane? Oh gak mesti ibu ya barang kadang kalau ya. Nek pipise berdiri kira-kira ditatapne tembok napa mboten? Gitu. Nek sing pipis bapak-bapak insya Allah ngerti lah disiram. Nek sing pipis arek-arek bocah cilik kira-kira bagaimana? Lho nek pintunya itu bukanya ke dalam, melbu niku mesti nyenggol tembok. Ini bisa problem secara fikih.
Gitu. Jadi begini ini perlu diperhatikan. Amat sangat perlu diperhatikan. Kalau nek mau pipis ngoten nggih, teng perjalanan kok golek rest area. Kalau mesti rada ketir-ketir. Kamar mandinya biasanya kecil-kecil dan itu repot. Ini buka sebaiknya jangan ke dalam, tapi keluar. Kalau ke dalam itu kan nggone sempit, mesti natap tembok kan begitu. Sudah. Jadi tujuannya menjaga kesucian. Waqul inda dukhuli, dan ucapkanlah ketika masuk kamar mandi, bismillahi a'udzubillahi minar rijsi wan najsi al khabisil muhbis asyaitonir rajim. Sebagian riwayat doanya seperti ini. Sebagian riwayat yang lain seperti yang biasa kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Boleh dilakukan, mana yang dipilih boleh sama. Wa indal khuruji, dan ketika keluar kamar mandi iki biasanya gak maca donga gitu. Lali kan ngoten nggih. Ya napa Pak wong lali, gak apa-apa wong lali. Lali niku kan kadang-kadang. Nek terus-terus jenenge semaput kan ngoten nggih. Dan ketika keluar membaca doa, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Mudah-mudahan engkau mengampuni aku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi adhaba, yang telah menghilangkan dariku anni ma yu'dini, segala sesuatu yang menyakitiku. Kalau jenengan pipis niku penyakitnya ditokne, BAB penyakitnya dikeluarkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan yang menetapkan pada diriku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Tapi panjenengan gak iso nguyuh, rasa suwi-suwi telung dino ngoten mawon, piye kira-kira? Wis ra karu-karuan. Karena ada penyakit di dalam diri kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Lah ketika kita bersyukur seperti ini, la azidannakum, maka kenikmatannya akan ditambahkan kepada Allah. Penyakitnya ditokno, sing ditinggal neng jero sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ini doa-doanya Rasulullah itu seperti ini. Doa-doa Rasulullah itu seperti ini. Orang tahu gupuh Rasulullah itu ndonga, ya Allah panjenengan paringi dagangan kula laris. Ora tahu ndonga. Gitu. Nah, itu doane Rasulullah. Sampun. Kita lanjutkan. Wa yang bagi lan sak mestine apa antu adhiya, yen to nyediakake annubula ing watu qabla qada'il hajjah, sedurunge nekani hajat. Wa alatas tanjia, lan arep ora istinja. Napa istinja niku? Cara basa Surabaya istinja niku cewek, ngoten lho nggih. Nah, nggih. Bil ma'i kelawan banyu fi maudhi'in ing dalem panggonane qada'il hajah, nekani hajat. Wa antas tabri'a, lan yen to arep nutukake sira minal bauli saking pipis, bitanahnuhi kelawan dehem, wa nadri lan kelawan murut talasan kaping 3. Bi imraril yadil yusra, kelawan nglakokake tangan kang kiwa, ala asfalil qadib ing tese ngisore bolongane zakar. Sudah semestinya kita mempersiapkan dulu ketika kita masuk ke kamar mandi batu. Zaman dhisik teng mriko niku angel banyu, maka istinjaknya menggunakan batu. Nah, negarane kula jenengan sugih banyu, dadi ra perlu watu. Nah, sampean mlebu jeding nggawa watu, seneni karo takmire, malah ngoten nggih. Nah, dulu kesulitan air sehingga pakai batu. Kalau zaman sekarang pakai tisu. Nah, nggih. Jadi kan ada kamar mandi kering nggih, pakai tisu. Jadi boleh pakai tisu, boleh. Yang penting ngerti carane. Itu paling penting nggih. Wa antas tabri'a minal bauli bitanahnuki wa nadri salasan. Lan yen to arep nutukake sira minal bauli saking pipis,
Dan hendaknya ketika pipis buang air kecil dituntaskan. Maksudnya bitanah nuhi kelawan dehem wa natri lan ngurut ping telu. Ini bapak karo ibu podo nih. Jadi nek pipis dituntaskan supaya tidak ada najis yang tertinggal. Begitu wis rampung, rampung pipis dehem. Napa dehem nih? Ngoten nggih. Dehem. Bagi laki-laki mengurut dakar sebanyak 3 kali. Napa dakar niku? Kemaluan. Diurut sebanyak 3 kali. Bagi perempuan cukup ditekan. Kitabnya Al-Bujairimi. Belum sampai urusan ngono diatur kalau agama kita ya. Nah, supaya apa? Nah, tidak ada najis yang tertinggal. Kulo anu Pak, kena prostat. Lah iki tambah suwi meneh. Gitu. Bagaimana halnya dengan orang yang punya penyakit? Apa jenenge nek? Nah, pipise iku angel tuntase apa jenenge iki? Wis. Nggih, cara dhisik anyang-anyangan lah nggih. Nah, bagaimana seperti itu? Yang penting berusaha disucikan. Terus menggunakan pakaian dalam sing rapet. Kemudian berwudu, sholat. Kok tengah-tengahnya itu terus netes? Itu dimakfu. Dimakfu oleh Allah. Karena itu kategori sakit. Kategori sakit. Bon. Kita lanjutkan. Wa in kunta fi sahra'i lan lamun ana sira iku fi sahra'i ing dalem ora-ora. Fa abid maka becik ngedohake sira. An uyubin nasi saking uyunin nasi saking penyawangi menungso. Bila kita buang air di tempat terbuka, darurat nih, wah pas melaku plesir, belet pipis ra ono nggon, BAB atau buang air kecil gak ono nggon, maka menjauhlah dari pandangan manusia. Carilah tempat yang sekiranya wong ora ketok, ngoten nggih. Wastatir bisain wajat tahu dan gunakanlah penutup. Golek aling-aling. Ini kalau zaman sekarang insya Allah sudah apa ya? Insya Allah ini jarang terjadi lah, ya. Kecuali panjenengan sobone yang ngalas, ya. Sehingga buang airnya harus di tempat terbuka. Maka carilah penutup. Aling-aling saka wit-witan apa-apa lah, maksudnya seperti itu. Wala taksif aurataka qabla al-intihai ila maudhi'il julus. Jangan keburu membuka aurat sebelum sampai di tempat duduk untuk melakukan buang air. Ini di mana-mana ya. Tidak peduli bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang masjid arep wudu, sik metu teko lawang masjid sarunge wis diangkat, wah iki kacau ya. Jangan keburu dulu. Ibu-ibu nggih ngoten, nek wis sampai tempat baru dibuka auratnya. Ngoten nggih. Wala tastaqbilil qiblata wala syamsa walal qamara wala tastadbirhuma. Janganlah menghadap kiblat wala syamsa dan jangan menghadap matahari walal qamara dan jangan menghadap rembulan wala tastadbirhuma dan jangan pula membelakangi. Ojo ngadep kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ojo ngadep matahari ataupun membelakangi matahari. Negara kita kan penak. Kiblat karo kulon niku meh padha. Gitu. Kan ana sing kiblate nang kidul. Berarti ora oleh ngadep ngidul, ora oleh ngadep ngalor. Ya ora oleh ngadep ngetan, ora oleh ngadep ngulon. Lha terus ngadep pundi, Pak? Lah mosok ndangak. Wah kacau. Ini etika. Bila kita tidak menemukan ternyata kiblatnya yang kidul, maksudnya ini di tempat terbuka maksudnya ya, di tempat terbuka. Berarti kan tidak boleh menghadap kidul, ra oleh ngadep ngalor, ra oleh ngadep ngetan, ra oleh ngadep ngulon. Bagaimana? Maka gunakan penutup. Gunakan penutup.
satir, wastatir, gunakan penuh satir, itu nama artinya penutup. Nggih. Nah, nek panjenengan di kamar mandi wis jelas ana temboke, aman gitu. Tetapi tetap diupayakan nun sewu, diupayakan sebisa mungkin tidak menghadap kiblat. Berarti mujure ngalor itu. Begitu nggih. Terutama di nun sewu, di WC itu. Usahakan mujure ngalor, ini etika. Menghormati arah kiblat. Sampai begitu loh. Nih, menghormati arah kiblat. Bon. Wala tabul fi mutajaddisin nasi. Lan aja nguyuh sira fi mutajaddisin nasi ing dalem nggon kumpule menungso. Mamane ada satu tempat biasanya orang-orang berkumpul di situ nek ana apa-apa nggih, ana acara. Sepi pasan panggonane, aja diuyuhi. Engko nek wonge pas ngumpul pesing kabeh gitu nggih. Iku ora duwe akhlak jenenge. Sampai begitu. Gak kok terus wong kumpul sampe uyuhi, gak ngono maksudnya. Wala taqul fil ma'ir raqid, lan aja nguyuh sira fil ma'ir raqid ing dalem banyu kang meneng. Ini Kak, maksudnya kalau di tempat, bukan di tempat tempat kamar mandi, jangan kencing di tempat air yang diam. Ada kubangan air, ojo diuyui. Jangan. Tidak diperkenankan. Karena apa? Terjadi pencemaran. Wala tahta sajaratil musmirati. Dan jangan pula kencing di bawah pohon yang ada buahnya. Walaupun buahnya tetap halal. Sampeyan nguyuh nang ngisore wit pelem, peleme halal apa haram? Halal, enggak ada masalah itu nggih. Ana wit pelem nang kuburan. Halal apa haram? Lho padahal akare iku mangane gitu, halal. Oke, nun sewu, pitik sing dipangan kan macam-macam, gitu. Dilalah makan sesuatu yang najis. Pitike halal apa haram? Halal. Padahal yang dipangan najis, tapi pitike tetap halal. Ini kita harus tahu. Jadi aja sampai kebelasuk, nggih. Mboten Pak. Lha apa? Kula ndelok pitik mangane ngawur. Sing barang najis barang dipangan, ya gak mangan belas sampean. Lah wong kebo sapi ya barang mangan barang najis barang kan ngoten nggih. Walaupun buahnya itu halal. Ini akhlak. Kenapa kok begitu? Barangkali ada buah yang jatuh dan di situ ada najis kita. Itu jenenge randuwe akhlak. Wala fil hujri, lan aja nguyuh ing dalem leng. Apa leng niku? Lubang. Dadi panjenengan kok mlaku-mlaku ning kali berarti nguyuh ana lenge yuyu, aja diuyuhi. Zaman cilikane jenengan kan hobine ngoten nggih. Ana leng malah diuyuhi. Iku randuwe Sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ana sahabat jenenge Sa'ad bin Ubadah. Niku suatu ketika ndereke Kanjeng Nabi perang, nggih. Bulet pipis. Ora ana rest area wong perang, nggih. Jaman dhisik pisan. Akhirnya golek nggon sing gak ketok wong pipis, ana lobang. Ada lobang di situ. Diuyui karo sahabat Sa'ad bin Ubadah. Di sahabat itu tiba ana sing rada mbeling barang, nggih. Akhirnya meninggal. Kenapa? Dibunuh oleh jin. Ternyata lubang ini tempatnya jin. Hati-hati sampean nih, hati-hati. Nek kamar mandi mboten, kamar mandi mboten. Jadi nek pipis di kamar mandi itu justru digoleki lubangnya supaya cepat keluar kan mboten nggih. Sampun. Wahdaril ardo solbah, hindari
kencing di bumi yang keras. Kenapa? Nyiprat. Nah, cipratannya yang harus kita hindari. Nggih. Jadi golek sing lemah sing mboten atos, nggih. Wa ma'abar riha ihtirazan minar rosasi. Lan panggonan semilir angin ihtirazan minar rosasi krana ngreksa saking nyiprate uyuh. Jadi nek pipis di tempat terbuka itu hindari tempat yang anginnya kencang. Hindari, nggih. Sakliyane itu hati-hati terhadap cipratan barang najis, juga supaya baunya tidak menyebar kemana-mana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amma ta'adzabil qabri minhu, sesungguhnya akeh-akeh siksa kubur iku sebab saka cipratan barang najis. Akeh-akeh siksa kubur itu karena ini, tidak berhati-hati terhadap cipratane barang najis, maksudnya pipis, BAB, tidak berhati-hati. Kebanyakan siksa kubur dari sini, kebanyakan. Wattaqi fi julusika ala rijal yusra, lan ngalapo pikukuh sira fi julusika ing dalam lungguh sira ala rijal yusra ing tese sikil kang kiwa, wala tabul qaiman illa andaruratin, dan ketika buang air kecil atau besar hendaklah duduk, boleh berdiri ketika darurat. Rasulullah pernah kencing berdiri, pernah Rasulullah, karena sakit punggung sehingga kencing berdiri. Jadi panjenengan ndelok hadis Rasulullah pernah kencing berdiri, berarti kencing berdiri itu sunnah. Nah, itu gak delok sebab, tidak melihat sebab. Jadi Rasulullah pernah kencing berdiri itu karena sakit punggung. Ini namanya darurat. Sampai ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid boten, salah. Guru kencing berdiri, murid nguyui guru nih. Nah, sakniki ngoten. Contohnya seperti itu. Dan hendaknya bertumpu ketika duduk dengan kaki kiri. Duduk jongkok nggih, bertumpu pada kaki kiri, rotok miring ke kiri. Ini memudahkan pengeluaran. Jadi yang ditekan lambung sebelah kiri. Nek panjenengan dahar, yang ditekan lambung sebelah kanan. Sunai wong ma'am niku ngeten. Nggih. Yang kanan diangkat menekan lambung kanan. Napa tujuannya? Ben enggak warak-warak. Tapi ketika dikeluarkan bertumpu pada kaki kiri. Loh, sampai lungguh wae diatur lagi. Contohnya seperti itu. Wajma' fil istinja'i bayna isti'malil hajar wal ma' fa idza aradtal iktisar ala ahadihima fal ma'u afdalu wa in qasarta 'alal hajari fa 'alaika an tastamilal salasan ahjari tahiratin. Bila kita untuk bersuci, maka gunakanlah batu dan air. Bila kita meringkasnya, maka gunakan air, karena air itu lebih utama. Jadi dalam Quran itu Allah memuji penduduk Kuba karena bersucinya menggunakan air. Di teng Kuba niku ana sumur sing ora tau asap. Namanya sumur azab, ditutup itu. Itu sumur sing enggak pernah asap. Jadi pernah suatu ketika terjadi pagebluk pandemi, sumur azab didongani oleh Rasulullah. Sekarang ditutup sumurnya. Kemarin alhamdulillah pas umroh kula kepingin golek sumur-sumur sing ada keberkahan. Jadi saya melintas muter lewat kebun kurma. Sampai sing ngeterke kula niku bingung. Niki teng pundi, Pak? Wis aja ngomong ae, wis pokok melu. Mutawif malah bingung. Akhirnya lewat belakang alhamdulillah sampai dan dapat air sumur azak itu. Sekarang ditutup, tidak boleh dikunjungi. Jadi nek mengunjungi harus muter. Tidak ada jalan lewat tengah-tengah kebun kurma. Di Kuba itu ada sumur yang nggak pernah asap. Salah satunya sumur azab.
Makanya penduduk Kuba itu dipuji oleh Allah di dalam Quran, mujinya tentang cara bersuci mereka. Karena mereka menggunakan air. Adapun kampung-kampung lain selain Kuba itu kesulitan air sehingga bersucinya menggunakan batu. Nah, itu maksudnya seperti itu nih. Maksudnya seperti itu. Pun para jamaah sampai sini dulu menerangkan tentang bagaimana etika ketika kita masuk ke kamar mandi atau ketika kita qada'ul hajah di tempat yang terbuka. Itu sebagian dari etika yang harus kita lakukan. Oke, ngoten riyen, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.